Eh? Eh? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kanita di pelajaran sejarah peminatan yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar atau membaca mengenai abad kegelapan yang terjadi di Eropa? Abad kegelapan terjadi pada abad apa sih teman-teman? Ya, betul sekali. Abad kegelapan terjadi pada abad pertengahan. Ketika dominasi gereja begitu kuat mengatur kehidupan masyarakat. Kira-kira bagaimana ya kehidupan masyarakat Eropa pada saat itu? Untuk mencari tahu jawabannya, kali ini kakak akan membahas mengenai abad pertengahan dan juga masa Renaisan. Kita lihat terlebih dahulu ya peta konsepnya. Pertama, kakak akan menjelaskan secara rinci mengenai abad pertengahan di Eropa. Setelah abad pertengahan atau abad kegelapan, kakak akan lanjut menjelaskan mengenai masa Renaisan. Teman-teman, masa Renaisan ini ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban Barat. Bagaimana teman-teman? Penasaran kan dengan materi kita kali ini? Yuk langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, kita mulai ya. Abad pertengahan. Perlu diketahui bahwa abad pertengahan adalah waktu antara zaman kuno dan zaman modern. Abad pertengahan adalah periode ketika dominasi gereja begitu kuat mengatur kehidupan masyarakat Eropa, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan budaya tidak diberikan tempat di dalam kehidupan masyarakat, teman-teman. Abad pertengahan disebut juga sebagai abad kegelapan. Bagaimana tidak? Karena teman-teman pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya dianggap mengalami kemunduran. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat itu di Eropa nyaris tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan pada abad pertengahan ini teman-teman gereja terlalu dominan dalam kehidupan sosial politik Eropa. Konsekuensinya perhatian masyarakat lebih dominan, perhatian masyarakat Eropa lebih ditunjukkan untuk akhirat bukan untuk kesejahteraan manusia atau dunia. Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Masa Renaisan. Apa sih yang dimaksud dengan masa Renaisan? Secara harfiah atau dalam bahasa Perancis yaitu Renaissance berarti kelahiran kembali. Masa Renaisan adalah sebuah periode yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban Barat, yaitu kebudayaan Yunani dan juga Romawi. Teman-teman perlu diketahui bahwasannya kebudayaan Yunani dan Romawi pada saat itu dianggap oleh kaum humanis sebagai puncak kejayaan Eropa. Mengapa demikian? Karena pada saat itu terjadinya kemajuan baik di dalam bidang budaya maupun ilmu pengetahuan. Apa sih teman-teman yang dimaksud dengan kaum humanis? Kaum humanis adalah orang-orang yang menjalankan paham humanisme. Apalagi sih yang dimaksud dengan paham humanisme? Paham humanisme adalah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan untuk mengubah kondisi saat ini demi mencapai kesejahteraan dunia.
Teman-teman, humanisme Renaissance menekankan bahwa kita bukan hanya sekedar umat manusia, melainkan kita pun adalah individu yang unik, yaitu individu yang bebas melakukan sesuatu demi kebahagiaan dunia. Nah, teman-teman, kedua gerakan ini yaitu gerakan Renaissance dan humanisme memberi landasan yang kuat bagi perubahan radikal dan revolusioner, baik di dalam bidang ekonomi, politik, maupun ilmu pengetahuan. Puncak dari gerakan ini adalah pada abad ke-18, yaitu pada abad pencerahan. Kaum humanis, teman-teman, meyakini bahwa manusia dapat membuat perubahan-perubahan, baik di dalam bidang politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kakak akan lanjut ya pada materi berikutnya. Oke teman-teman, kakak lanjut ya. Kota kelahiran Renaissance. Apakah teman-teman mengetahui dari mana sih kelahiran gerakan Renaissance? Ya, betul sekali. Gerakan Renaissance lahir di Italia, terutama di Florence. Kota Florence menjadi pelopor adanya gerakan Renaissance. Hal tersebut karena kedudukannya sebagai kota perdagangan terbesar dan terkaya. Hal tersebut karena letaknya yang strategis. Selain itu karena kedudukannya sebagai kota industri dan juga tanahnya yang subur. Hal tersebut menjadikan kota Florence menjadi kota pusat keuangan terkemuka di Italia. Nah, teman-teman, dari Florence lah gerakan Renaissance dan humanisme menyebar ke kota-kota di Italia. Oke, sekarang kakak lanjut ya. Faktor lahirnya Renaissance. Apa sih teman-teman faktor yang mendorong lahirnya Renaissance? Terdapat beberapa faktor yang mendorong lahirnya gerakan Renaissance. Di antaranya, yang pertama yaitu banyaknya kelas menengah baru. Adanya kemajuan ekonomi dan munculnya kelas menengah baru mempengaruhi minat orang-orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan juga Romawi. Pada abad pertengahan, Venesia dan juga Genoa mengendalikan sebagian besar perdagangan yang ada di Laut Mediterania. Para pedagang tersebut terhubung dengan pusat-pusat perdagangan utama. Salah satunya adalah Konstantinopel. Nah, teman-teman, para pedagang tersebut memperdagangkan komoditi utama dari dunia timur ke Eropa. Perlu diketahui ya teman-teman, dunia timur adalah sebutan untuk wilayah Asia dan juga Afrika pada saat itu. Sebaliknya, produk-produk dari Eropa pun mengalir deras ke bagian timur. Terlebih ketika adanya perang salib. Nah, teman-teman, ketika terjadinya perang salib, itu membuat semakin intensnya perjumpaan antara dunia barat dan juga dunia timur, di mana mereka memanfaatkan orang-orang yang datang, maksud kakak, orang-orang yang berjarah ke Yerusalem. Hal tersebut, teman-teman, membuat produk-produk dari dunia timur semakin dikenal orang-orang barat. Nah, munculnya atau berkembangnya kota-kota perdagangan dan semakin hidupnya kota-kota itu berimbas positif. Salah satunya muncul orang-orang kaya baru. Nah, teman-teman, orang-orang kaya baru tersebut bukanlah golongan bangsawan ataupun tuan-tuan tanah, melainkan mereka hanyalah orang-orang yang berjiwa petualang dan juga berbisnis. Nah, teman-teman,
Adanya faktor kelas menengah baru itu mengubah cara pandang terhadap, mengubah cara pandang orang-orang Eropa terhadap dunia. Pelan-pelan mereka meyakini bahwa tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk mencapai kesejahteraan. Hal tersebut membuat gereja semakin kehilangan wibawanya dalam kehidupan duniawi. Oke teman-teman, kakak akan lanjut pada faktor yang berikutnya ya. Oke teman-teman, kakak lanjut pada faktor yang berikutnya, yaitu yang kedua, adanya dukungan penguasa dan bangsawan progresif. Mereka memelopori perkembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar, yaitu proyek di dalam bidang seni dan budaya. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas pada saat itu mendukung kajian kebudayaan-kebudayaan. Salah satu dampaknya adalah lahirnya seniman jenius yang bernama Donatello. Orang-orang kaya seperti di Florence, salah satunya adalah keluarga dari Medici, itu pun mendukung gerakan Renaissance, teman-teman. Salah satu sumbangan dari keluarga Medici itu di dalam bidang pendidikan dan juga seni. Mereka mendirikan Akademi Seni Rupa. Oke teman-teman, lanjut pada faktor yang ketiga, yaitu kenyataan pahit pada abad pertengahan. Teman-teman, kondisi kemiskinan yang dialami oleh rakyat Eropa, terutama rakyat Inggris pada abad pertengahan, memicu lahirnya gerakan Renaissance. Kondisi tersebut membuat rakyat Eropa mempertanyakan ulang mengenai hakikat, tujuan hidup, dan institusi-institusi yang sebelumnya menuntun kehidupan mereka. Namun teman-teman, mereka mulai menyadari bahwa manusialah yang harus menemukan jalan keluar pada masalah sehari-hari. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan potensi dan bakatnya kepada masing-masing individu. Seperti contohnya teman-teman, roti dan pakaian itu tidak datang langsung dari surga. Namun harus manusialah yang mengusahakannya. Selain itu teman-teman, Tuhan pun sudah memberikan harkat dan martabat kepada setiap manusia itu secara sama. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak lain seperti tuan tanah yang memperlakukan mereka sebagai alat untuk mewujudkan cita-citanya. Nah teman-teman, pemikiran tersebut nantinya melahirkan gagasan-gagasan besar seperti keadilan, harkat martabat manusia, dan juga kebebasan. Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya pada faktor yang berikutnya. Oke teman-teman, kakak lanjut ya pada faktor yang berikutnya, yaitu yang keempat, jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman. Hal tersebut membuat para cendekiawan yang ada di Konstantinopel menyingkir ke Eropa. Mereka membawa buku-buku seni, sastra, serta hukum. Selain itu, mereka pun mengajarkan bahasa Yunani dan Latin. Tidak hanya itu, mereka juga mengajarkan ilmu sastra serta hukum. Alhasil, minat untuk mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi pun meningkat. Oke teman-teman, kakak lanjut pada faktor yang kelima, yaitu penemuan mesin cetak. Nah teman-teman, di tahun 1454 yaitu ada seorang ahli yang bernama Gutenberg dari Jerman menemukan mesin cetak. Hal tersebut mempercepat dan memperluas gagasan-gagasan, di mana kemudian melahirkan revolusi berpikir Renaissance dan humanisme.
Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya pada materi berikutnya. Oke teman-teman, kakak lanjut ya, dampak Renaisan. Apa sih teman-teman dampak dari Renaisan? Kita bahas bersama-sama ya. Oke, kakak akan menjelaskan mulai dari dampak sosial budaya. Teman-teman, gerakan Renaisan ini menjadi pondasi lahirnya sekularisme. Apa sih yang dimaksud dengan sekularisme? Sekularisme adalah ideologi atau gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari ruang politik. Nah, teman-teman, paham ini menekankan bahwa politik dilepaskan dari ikut campur tangan agama. Pada saat itu, teman-teman, agama dianggap sebagai urusan masing-masing individu. Oke, lanjut ya pada faktor yang berikutnya di dalam bidang ekonomi dan politik. Teman-teman, gerakan Renaisan ini menyingkirkan agama dari kehidupan politik. Sebagai gantinya, masyarakat Eropa memperkuat fungsi dan juga peran agama untuk mewujudkan kesejahteraan. Pada saat itu, raja bekerja sama dengan para swasta untuk mengembangkan perekonomian negara. Oke teman-teman, sekarang kakak akan menarik kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, inilah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Abad pertengahan adalah periode ketika dominasi gereja begitu kuat mengatur setiap urusan kehidupan masyarakat. Abad pertengahan dikenal juga sebagai abad kegelapan. Sedangkan masa Renaisan adalah periode yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban Barat. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan.